Oke, kali ini aku mau ngebahas sebuah film Korea Selatan yang sukses bikin aku agak parno dan juga agak overthinking setelah nonton film ini. Jujur nih, setelah aku nonton film ini tuh, aku jadi tersadar akan suatu pengalaman aku dulu. Nggak meribet banget, tapi ini perlu kita waspadai ya. Atau mungkin kalian setelah nonton video ini, adakah punya pengalaman yang serupa? Boleh banget sharing di kolom komentar, oke? Yakni Unlock. 네 푼 내가 주었으니까. Nah, first impression aku emang sengaja nonton filmnya dulu tanpa baca sinopsisnya. Jadi bayangan aku, imajinasi aku pikir film ini tuh terkait dengan aksi penculikan, terus dikurung di suatu ruangan sempit, gelap gitu, terus dikunci gitu. Intinya kayak penculikan tuh dikurung. Tapi ternyata bukan guys, bukan seperti itu. Nah, film ini bergenre thriller yang dibintangi oleh Chun Woo Hee, Im Siwan, dan Kim Hee Won. Nah, inti dari film ini adalah aksi seorang psikopat yang mengincar korbannya melalui sebuah ponsel yang hilang. Berawal dari seorang perempuan yang bernama Linami, baru pulang dari party, ya malam-malam, terus dia pulang pakai bis, ya kan. Nah, karena dalam keadaan mabuk, dia tuh nggak sengaja menjatuhkan ponselnya di bis tersebut. Dia baru kesadar kalau ponselnya hilang, itu keesokan harinya. Ternyata, ponselnya itu diambil oleh salah seorang laki-laki di penumpang bis tersebut. Laki-laki tersebut yang bernama Oh Jun Young. Lalu teman dari Linami, dia tuh nelpon ponselnya Linami, dan dari situ ada yang menjawab seorang perempuan. Tapi ternyata jawaban dari telepon itu tuh pakai voice recorder, alias bukan suara asli dari orang yang menemukan ponsel Linami. Karena kan yang menemukan sebenarnya laki-laki. Nah, dengan dalih layar ponsel yang rusak, yang sebenarnya itu disengaja dirusak sama Jun Young, dia bilang bahwa ponsel ini tuh rusak gitu. Terus kalau mau ambil, silakan ambil di reparasi ponsel. Si Linami datanglah ke reparasi ponsel yang bernama Reparasi Wu. Di situ sang reparator itu dia pakai masker ya, jadi wajahnya tuh nggak ketahuan dan dia nggak ngomong sama sekali. Dan di situ Linami diminta untuk mengisi sebuah formulir. Formulirnya itu isinya data diri sama password ponselnya. Nah, disitulah konflik dimulai. Jun Young dengan dalih mereparasi ponselnya itu, dia mulai mengotak-ngatik ponsel si Linami, mulai dari mentransfer data, lalu pasang aplikasi yang mencurigakan, memasang kamera depan belakang, dan juga masang mikrofon di ponsel Linami. Saat itulah Jun Young bisa memonitor semua kegiatan dari Linami. Jadi ketika si Linami pegang HP, ya mukanya Linami tuh bakal kelihatan. Dan di sini si Jun Young dia memonitor dengan sebuah laptop. Semua aktivitas Linami ini dia ketahui semuanya. Mulai dari teman-temannya, media sosialnya, keluarganya, alamatnya, password dan lain-lain tuh tahu semua. Yang paling mengerikan di sini adalah si Jun Young tuh bisa mengendalikan ponselnya Linami, mengakses media sosial tuh dia bisa. Jadi kayak apa ya, remote jarak jauh gitu. Jiwa psikopatnya Jun Young ini mulai muncul ya. Jadi Jun Young ini dia mendata semua teman-teman, rekan kerja maupun keluarga dari Linami, dan dia bermaksud untuk menyingkirkan satu persatu orang-orang di sekitar Nami. Jadi Linami ini dia bekerja di salah satu perusahaan startup dan dia baru saja naik gaji. Tapi setelah kejadian ponselnya hilang itu, pada saat malam-malam ponselnya Nami ini dihack, terus dia memposting sebuah foto perusahaannya dan intinya tuh captionnya adalah menjelek-jelekkan perusahaannya. Nah, setelah kejadian itu Linami hancur, perusahaannya hancur, rekan kerjanya juga menjauhi dia, intinya dia dipecat gitu. 해킹당한 것 같아요. 기껏 몰래 월급 올려줬더니 뒤통수나 쳐맞고 못 믿으시는 거예요? 믿으면 뭐가 달라지는 건데?
Junyoung ini berpura-pura sebagai seorang pelanggan di kafe ayahnya Nami. Nah, di situ dia berpura-pura sebagai seorang programmer lah yang mengerti IT. Dan dari situ si Linami dia curhat akan masalahnya terkait dengan ponselnya ini yang dihack. Nah, di situ Junyoung mengeluarkan suatu doktrin atau informasi yang mengarah bahwa pelakunya ini adalah sahabatnya sendiri, yakni si Eunju. Minami termakanlah sama doktrin Junyoung dan dia sempat menuduh sahabatnya, yakni Eunju, kalau dialah pelaku yang mengakses ponselnya secara diam-diam. Nah, karena pada saat malam itu, yakni pas ponselnya itu dihack, Eunju ini menginap di rumahnya Linami. Cuma dialah yang tahu kode dan juga password handphonenya. 왜 알람이 왜 꺼졌지? 11시야 벌써? 어떡해. Ya, pertemanan mereka hancur gitulah. Junyoung ini meretas ponselnya Linami dan di situ dia mengirimkan pesan kepada ayahnya Linami untuk mengirimkan sebuah link atau sebuah aplikasi, menginstal aplikasi tersebut, dan ayahnya ya percaya-percaya aja gitu karena ya dia mengira kalau yang mengirim pesannya itu adalah anaknya sendiri, padahal bukan, itu adalah si Junyoung. Dan setelah itu ponsel dari ayahnya Linami juga ikutan dihack dan semua informasi terkait dengan ayahnya ini juga tahu, terkait dengan kode rumah atau mungkin aktivitas kerjanya, semuanya tahu. Nah, lalu si Junyoung ini mencelakai ayahnya Linami, disekap di rumahnya gitu. Di sisi lain, sebenarnya ada seorang detektif dari divisi orang hilang yang bernama Jiman. Dia sedang menyelidiki kasus ditemukan banyak sekali mayat di salah satu pegunungan yang mana berdasarkan dari petunjuk-petunjuk yang dia dapat, ini mengarah kepada putranya. FYI, sebenarnya putranya Jiman ini tuh sudah hilang bertahun-tahun dan tidak ditemukan. Atau nama dari anaknya Jiman ini tuh sudah terkenal dengan aksi pembunuhan gitulah, makanya kasus pembunuhan ini tuh akibat dari anaknya. Dan di sini si Jiman juga mengetahui informasi dari salah satu korban yang mana polanya ini juga mirip dengan Linami, yakni korban dulunya ponselnya hilang, terus diminta ke salah satu reparasi dan berakhir tragis, yakni korban hilang, tidak ditemukan dan berakhir dengan tewas gitu. Nah, terus si Jiman mendatangi reparasi yang diinfokan oleh keluarga korban tersebut. Dan ketika sampai sana, reparasinya tuh udah porak-poranda gitulah. Sepertinya si Junyoung ini tahu kalau reparasinya ini bakal didatangi detektif polisi. Di sisi lainnya, ini juga ada Linami yang datang ke reparasi tersebut karena HP-nya tuh rusak gitu. Terus akhirnya Linami bertemu dengan Jiman, sang detektif. Nah, setelah itu Nami dan juga Jiman ini mulai mencurigai bahwa si owner reparasi Bu ini adalah dalang dari kasus pembunuhan yang selama ini mereka cari-cari. Dan di sini Nami juga tersadar bahwa dia ini akan menjadi target berikutnya. Nah, maka dari itu Nami dan juga Jiman ini bekerja sama untuk menjebak Junyoung sebenarnya. Dengan dalih kalau laptopnya ini lagi rusak dan dia diminta untuk datang ke rumahnya. Tapi aksi penjebakan ini berakhir dengan gagal. Karena Junyoung ini menyadari kalau dia ini sebenarnya akan dijebak dan diikuti oleh detektif. Tapi ya dia karena dia psikopat, pintar nipu gitulah, bagaimana caranya dia akhirnya lolos dari jebakan itu. Nami ini diminta untuk pindah sementara ke rumah ayahnya. Dia belum tahu kalau sebenarnya ayahnya ini sedang disekap. Terus karena ponselnya rusak dan dia menyadari kalau ponselnya ini dihack, dia ganti ponsel dong gitu. Dan ngerinya adalah saat dia ganti ponsel, itu si Junyoung ngirim pesan lagi. Dan kalau sebenarnya si Nami ini juga ganti ponsel. 이 새끼가 이제 대놓고. Terus singkat cerita, Nami itu tahu kalau ayahnya sedang disekap di salah satu kamar mandi. Junyoung berniat untuk membunuh Nami dan juga ayahnya di bathtub dengan cara menenggelamkan mereka.
Tapi aksinya ini gagal karena ketahuan sama detektif Jiman dan juga temannya ini. Disitulah Jiman menanyakan keberadaan anaknya dan dia tuh sempat mengira kalau si Oh Jun Young ini adalah anaknya. Karena waktu dia menodongkan senjata ke kepala Jun Young tuh dia sempat ragu gitu. Ini anaknya apa bukan gitu. Tapi menurut analis aku, si Oh Jun Young ini tuh bukan anaknya Jiman. Ia sengaja menggunakan identitas Woo Jun Young untuk melakukan aksi psikopatnya, dan ini juga membuat label atau nama identitas Woo Jun Young dicap sebagai seorang pembunuh. Kenapa kok bisa begitu? Nah, karena di scene itu kan Jiman itu kan sempat membongkar sebuah koper yang isinya tuh peralatan kejahatannya si Jun Young, dan di situ tuh ditemukan banyak sekali ponsel-ponsel bekas beserta nomor-nomor dan juga catatan para korban gitu. Di situ ditemukan sebuah ponsel dengan nama Woo Jun Young, yaitu anaknya si Jiman, di mana ponsel itu tuh kan ada angkanya 0. Itu menurut aku itu sebagai korban pertamanya si Oh Jun Young. Maka dari itu anaknya Jiman ini sebagai korban pertama, dan identitasnya si Woo Jun Young digunakan untuk melancarkan aksi psikopatnya secara berkelanjutan dan sampai berakhir banyak korban, dan korban terakhirnya ini adalah si Ilinami itu sendiri. Aksi psikopatnya ini juga menurut aku ngeri ya, karena setiap korban yang sudah tewas itu tuh mukanya difoto dan dipasang sebagai wallpaper di handphonenya itu. Iya, takut banget gitu. Terus endingnya gimana? Nah, waktu si Linami dan juga ayahnya diselamatkan, Linami ini tuh kayak kesel banget ya dengan psikopatnya si Jun Young. Terus akhirnya dia mengambil sebuah pistol dan akhirnya menembakkan kepada Jun Young. Nggak tahu sih endingnya, tidak dijelaskan secara jelas apakah meninggal dunia, tewas atau gimana, nggak tahu gitu. Tapi ya itulah endingnya. Akhirnya ya Linami dan juga ayahnya selamat. Kasusnya anaknya Jiman ini juga mendapatkan titik terang ya. Menurut aku, si Oh Jun Young ini bukanlah anaknya Jiman, melainkan dia menggunakan identitas anaknya Jiman untuk melancarkan aksi psikopatnya. Itulah sinopsis yang aku sampaikan ya dari film Unlock. Ini yang berhasil bikin aku agak parno dan juga agak overthinking setelah nonton. Kenapa? Karena sebenarnya dulu aku pernah punya pengalaman yang hampir mirip. Nggak mirip banget sih, tapi terkait dengan hacker ponsel ini aku juga pernah mengalami sebenarnya. Jadi dulu waktu aku masih kuliah, aku kan tidur jam 10 nih. Jadi sebelum tidur tuh aku paket datanya udah tak offin, terus HP ku tak charge gitulah. Nah, bangun tidur itu tuh grup WhatsApp teman-teman aku tuh rame, karena di situ tuh ada, waktu aku scroll ke atas, ada riwayat chat aku yang sangat random karena mengirim pesan dengan simbol-simbol yang acak gitu lah. Terus, dan itu terjadi jam 2 pagi kalau nggak salah. Itu kan aku masih tidur gitu. Aku mikir apakah aku ngelindur waktu tidur, kayaknya nggak mungkin. Karena aku tuh hampir nggak pernah lindur ya guys ya. Jadi sangat-sangat tidak mungkin. Tapi ya nggak tahu ya. Anehan ini tuh semakin berlanjut ketika aku ada kuliah pagi nih. Dan di situ tuh aku sama teman-teman di grup itu kan satu kelas sebenarnya. Nah, di situ mereka tuh lihat aku lagi memperhatikan dosen yang lagi ngajar gitu. Tapi temanku bilang kalau aku tuh lagi texting. Nah, itu sih yang menurut aku ini agak serem juga gitu. Terus aku lihat ponselnya temanku, ternyata emang bener di grup itu tuh tulisan kalau aku tuh sedang typing. Ngeri banget gitu. Setelah itu aku kayak nggak ambil pusing ya, karena memang waktu itu untungnya nggak ada kerugian-kerugian yang berarti. Dan setauku, dulu aku tuh nggak pernah mereparasi ponsel ya, tapi nggak tahu kalau misalnya aku nggak sengaja klik link atau download aplikasi yang mencurigakan, aku nggak tahu. Karena ya dulu aku masih bodoh banget soal teknologi, aku nggak tahu soal-soal begitu. Kejadian itu tuh terjadi hanya saat itu aja gitu. Nah, terus aku juga ingat kalau, jadi setelah aku lulus dari kuliah, itu aku pernah menonaktifkan sementara Instagramku ya. Jadi selama 30 hari itu aku nggak main Instagram dan aku deactivated gitu. Nah, setelah aku buka Instagramnya lagi, itu kayaknya Instagram tuh sempat dihack juga. Karena aku kayak ngeposting feed yang isinya tuh jualan kacamata optik waktu itu. Temen-temen sih bilang,
Kalau aneh-aneh atau gambar-gambar yang nggak senonoh sih enggak ya, tapi temenku juga sempat juga curiga kenapa akunku ini posting jualan kacamata gitu, sempat kayak gitu sih. Ya udah aku riset password semuanya gitu lah. Untungnya sih nggak ada kerugian yang berarti. Ya ini sebagai pelajaran juga bagi kita ya, pentingnya melindungi data pribadi kita, apalagi ponsel. Karena ponsel ini kan sesuatu yang sangat kita bawa kemana-mana, dan apapun data kita tuh ada di situ. Ya nggak sih? Jadi please jaga banget ponsel kalian. Dan kalaupun misalnya kalian mau jual handphone, pastikan untuk di riset pabrik dulu ya. Pastikan data-datanya juga udah hilang gitu, karena khawatir banget kalau misalnya data kalian berada di tangan orang yang salah. Terus jangan klik link yang aneh-aneh, aplikasi yang mencurigakan gitu, please jangan banget, karena sekarang modus kayak gitu tuh udah banyak banget guys, dan itu banyak sekali korbannya. Setelah nonton film ini tuh aku jadi kayak agak worry kalau misalnya reparasi HP. Bukan berarti semuanya kayak gitu, enggak. Tapi ini jadi menambah kewaspadaan kita terkait dengan ponsel kita gitu ya. Apalagi reparasi yang sekiranya mencurigakan sama orang yang mencurigakan atau yang aneh-aneh gitu, harap waspada banget ya. Tapi kalau misalnya udah terpercaya, ya itu boleh, silahkan. Itu sih pengalaman aku yang pernah aku alami. Ini sangat-sangat tersadarkan setelah aku nonton film ini, bikin kita jadi waspada. Ya semoga sih kita nggak terjadi hal-hal kayak gitu, apalagi kasus penipuan, scammer, hacker itu semoga enggak ya. Itu aja sih sharing aku. Jangan lupa untuk like, comment, dan juga subscribe video aku. Thank you so much yang sudah menonton video aku dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.